Dahulu orang ini adalah orang miskin yang suka juga melakukan perbuatan kriminal, sehingga orang ini sangat dibenci oleh keluarganya sendiri, sukunya Bani Tamim, dan masyarakat yang lain. Akibat perilakunya yang buruk membuat dia dikenal luas di masyarakat Makkah. Dia adalah Abdullah bin Jud'an. Suatu ketika Abdullah bin Jud'an menggoda budak wanita di sebuah pasar yang berada di Mekah. Mengetahui hal itu, ayahnya marah besar. Kemudian oleh ayahnya, Abdullah bin Jud'an tidak lagi diakui sebagai putranya, dan semenjak itu keluarga besar Bani Tamim tidak lagi melindunginya, bahkan mempersilahkan penduduk Mekah untuk membunuhnya jika Abdullah bin Jud'an berbuat jahat lagi. Melihat hal tersebut, Abdullah bin Jud'an merasa nyawanya sangat terancam. Ia kemudian mengambil keputusan untuk melarikan diri keluar dari Mekah menuju bukit yang jauh dari pemukiman. Setelah beberapa lama ia di bukit, perutnya merasakan lapar yang luar biasa karena ia sudah beberapa hari tidak makan. Tidak ada bekal apapun yang ia bawa dalam pelariannya itu. Di saat kondisinya yang lapar itu, Abdullah bin Jud'an berpikir untuk menemui sahabatnya bernama Wa'il bin As di Mekah. Akhirnya pada malam hari dia menuruni bukit bergegas pergi menemui sahabatnya tersebut untuk meminta makanan. Sesampainya di rumah Wa'il bin As, ia menyampaikan maksud dan tujuannya, tetapi saat itu di rumah Wa'il sedang tidak ada makanan. Kemudian Wa'il bin As menyuruh Abdullah bin Jud'an untuk pergi ke rumah Faqih bin Mughirah, seorang saudagar kaya yang setiap hari memberi makan para fakir miskin. Abdullah bin Jud'an kemudian pergi dan memperoleh apa yang dia inginkan. Setelah merasa kenyang, Abdullah bin Jud'an segera kembali ke atas bukit. Ia beberapa hari meratapi nasibnya. Dia berpikir kalau harus mendapatkan makanan dengan cara seperti itu, ia jadi merasa sangat hina. Akhirnya ia mulai tidak tahan dengan keadaan tersebut, dan kemudian Abdullah bin Jud'an memutuskan untuk bunuh diri. Ia mulai mencari tempat untuk bunuh diri, kemudian ia dapati sebuah celah bukit dan ia masuk ke dalamnya. Setelah masuk celah tersebut, ia kaget seperti ada ular yang keluar dari sela-sela batu. Secara spontan ia kaget dan panik. Ia berpikir bahwa ajalnya akan segera tiba. Namun beberapa saat kemudian ia mencoba untuk menenangkan diri dan mengamati ular tersebut. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata hal tersebut bukanlah ular, tetapi sebuah untayan emas yang memiliki dua mata dari mutiara. Abdullah bin Jud'an kemudian memeriksa lokasi tersebut. Kemudian hatinya semakin terguncang karena dirinya menemukan harta karun berupa emas permata yang sangat melimpah. Dari tulisan-tulisan yang tertera di sebagian lempengan emas tersebut, diketahui milik tokoh-tokoh suku Jurhum. Suku Jurhum adalah suku pertama yang meninggali daerah Mekah pada zaman Nabi Ismail alaihissalam. Abdullah bin Jud'an kemudian mengambil emas itu seperlunya dan ia menandai celah bukit tersebut karena dia pasti akan kembali ke tempat itu. Dengan membawa banyak emas di pundaknya, ia kemudian pergi ke Mekah untuk menjual emas tersebut. Ia pergi dengan menutupi wajahnya agar tidak dikenali oleh orang lain. Setelah ia mendapatkan uang, barulah ia membuka penutup wajahnya dan langsung membagi-bagikan uang tersebut kepada sukunya dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Penduduk Mekah sekitar itu terkejut dengan kehadirannya. Abdullah bin Jud'an yang awalnya diburu sukunya sendiri, kini malah membagi-bagikan harta. Sehingga mulai saat itu kaumnya mulai berubah. Dari yang semula memusuhi, kini malah mendekat kepada Abdullah bin Jud'an. Berkat harta yang selalu ia bagi-bagikan oleh Abdullah bin Jud'an, masyarakat menjadi mencintainya. Status sosial Abdullah bin Jud'an berubah drastis. Ia kemudian mendirikan rumah untuk dia tinggal. Ia setiap hari mengundang makan para masyarakat dan terus membagi-bagikan uang yang ia punya. Jika hartanya habis, ia kembali ke bukit untuk mengambil harta karunnya. Atas perbuatannya itu, Abdullah bin Jud'an menjadi terhormat di mata masyarakat. Ia kemudian dipercaya oleh sukunya sebagai salah satu pemimpin kaumnya.
Kedermawanan Abdullah bin Jud'an semakin populer karena ia setiap hari memerintahkan untuk mengundang para masyarakat Mekah untuk datang ke rumahnya makan bersama. Kini seluruh penduduk Mekah mengenal Abdullah bin Jud'an sebagai orang yang dermawan. Namanya selalu disebut-sebut karena sifat baiknya itu masyarakat sudah lupa dengan perangai buruk masa lalunya. Abdullah bin Jud'an juga pernah mengirim 2000 ekor unta berisi penuh dengan makanan untuk disedekahkan ke negeri Syam. Atas peristiwa tersebut, Abdul Muthalib, kakek Nabi yang saat itu menjadi pemimpin Mekah, memberikan kehormatan kepada Abdullah bin Jud'an untuk menjadi anggota majelis tinggi kaum Quraisy yang bisa turut serta memutuskan persoalan-persoalan kaum Quraisy. Ini adalah suatu kehormatan paling prestisius di masa itu. Abdullah bin Jud'an terus bersedekah hingga masa tuanya. Namun sayang, ia meninggal sebelum datangnya Islam. Aisyah radhiyallahu anha yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Abdullah bin Jud'an bertanya kepada Rasulullah, "Di manakah tempat Abdullah bin Jud'an?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Tempatnya di neraka." Karena dia tidak pernah sehari pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak percaya akan hal itu. Saat Rasulullah SAW belum diutus untuk menyampaikan risalah Islam, orang-orang Mekah saat itu sudah ada penganut Hanafiyah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka percaya telah mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Sayangnya Abdullah bin Jud'an yang telah Allah berikan keberlimpahan rezeki, tetapi tidak Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah tauhid hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab.